Dalam hadis sahih, Nabi Muhammad menceritakan 3 kelompok orang. Tiap kali dia sholat, sholatnya nggak akan terangkat dari kepalanya satu jengkal pun. Teman-teman saudaraku sekalian, sholat tuh buat diterima mesti keangkat dulu. Gimana ceritanya kalau keangkat aja enggak, gimana mau diterima? Dan kalau diterima baru ada pilihan, mau dibalas apa nggak dibalas. Tuh kayak WhatsApp. Saudaraku sekalian, kalau belum terkirim gimana mau diterima? Terkirim aja belum? Terkirim dulu baru diterima kalau ada sinyal, kan begitu ya? Nah kalau misalnya nggak ada sinyalnya gitu kan, terus nggak terkirim atau nggak keterima, gimana mau dibalas teman-teman? Demikian pula dengan amal ibadah kita gitu kan, ada syaratnya keangkat dulu, artinya keangkat terkirim gitu. Nah habisnya terkirim kemudian baru diterima apa enggak sama Allah, kemudian habisnya diterima atau enggak, baru kemudian Allah balas atau enggak balas. Nah ini ada kelompok orang sholatnya tidak keangkat satu jengkal pun dari atas kepalanya. Siapa mereka ya Allah? Imamun zalim, seorang pemimpin yang zalim. Camat kek, bupati kek, wali kota kek, gubernur kek, apalagi presiden. Pemimpin-pemimpin yang zalim, sholatnya tidak terangkat satu jengkal pun karenanya atas nama cinta. Saya sampaikan kepadamu, nggak usah ada yang nyalon. Nggak usah di sini ada yang cita-cita pengen jadi gubernur ya. Apalagi presiden gitu kan. Teman-teman saya sekalian, yang sudah keangkat, sudah kepilih ada di area situ, area jadi orang-orang yang merupakan wakil-wakil rakyat, saya doakan mudah-mudahan kamu bisa amanat. Saya doakan mudah-mudahan kamu bisa mengemban amanat yang tidak ringan itu. Sebab begitu dia jadi seseorang yang zalim, entah korupsi, entah zalim kepada rakyatnya, apapun jadi jenis kezalimannya, sholatnya nggak keangkat satu jengkal pun teman-teman. Terus siapa lagi? Seorang istri yang suaminya sedang marah kepadanya. Jangan berani menjadi salah satunya. Kamu jadi istri yang benar, bukan buat suamimu, bukan buat anak-anakmu, untuk dirimu, bukan demi kebahagiaanmu yang singkat di dunia ini teman-teman, akan tetapi untuk hubunganmu yang sangat erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bisa murka bersama dengan kemurkaan suamimu, dan Allah bisa ridho kepadamu bersama dengan keridhaan suamimu. Udah yang sabar aja jadi istri dek, yang sabar aja jadi istri mbak, yang sabar aja jadi istri kak, yang sabar aja jadi istri bu. Waktu kita nggak lama kok di atas muka bumi ini. Sabarin aja, demi untuk dirimu sendiri, demi untuk sholatmu sendiri, demi untuk ibadahmu biar diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi untuk pintu surgamu yang kamu bisa diperkenankan, dibukakan dari semua pintu surga. Kamu boleh masuk ke surga manapun yang kamu inginkan. Kurang apa balasan Allah buat istri yang solehah? Kurang apa balasan Allah untuk istri yang mampu sabar menghadapi suaminya? Udah sabarin aja. Tuh Asia, tuh suaminya dia adalah Fir'aun. Segitunya dia bisa jadi istri yang solehah. Teman-teman, kabarnya Asia tuh kalau sama Fir'aun dianggap nggak nurut, itu ditaroin di kayak tempat tidur gitu yang dibuat dari api, yang dibuat dari besi, di bawahnya api dinyalain, dipanggang. Fir'aun mau bikin Asia jadi Asia panggang. Lah suami kita kan nggak Fir'aun amat. Ayolah,
Lagian kamu mau nuntut suami kamu tuh mau jadi kayak apa? Ngaca. Dirimu sendiri itu loh kayak sok-sokan aja, sok-sokan sempurna. Bukankah dirimu juga punya banyak kekurangan? Bukankah dirimu juga punya banyak aib dan celah? Bukankah dirimu juga punya banyak kesalahan? Ayo belajar untuk bisa jadi seorang perempuan yang mudah-mudahan tiap kali kamu sholat Allah berkenan memandangmu dengan pandangan penuh rahmat. Yang ketiga, dari orang yang sholatnya gak akan pernah keangkat satu jengkal pun. Ini sholat. Sholat tuh ibadah yang paling banyak kita lakukan dibandingkan dengan puasa, dibandingkan dengan haji, teman-teman, bandingkan dengan zakat, kan begitu. Segitunya aja Allah gak mau menerima sholat kita satu jengkal pun. Yang ketiganya siapa? Akhwan mutasoriman, orang yang lagi gak akuran. Yuk liatin hatimu, dendam sama siapa hatimu itu? Hah? Punya kebencian sama siapa hatimu itu? Diapain sampai bisa segitu dendamnya? Diapain sampai kamu bilang seumur hidup gak akan pernah saya maafkan orang itu? Baik teman-teman sekalian yang saya muliakan, akhwan mutasoriman, dua orang yang sedang gak akuran, ada dendam di hati kita sama siapapun, menghalangkan sholat kita diterima sama Allah, menghalangkan ibadah haji kita, ibadah umroh kita buat terima sama Allah. Jadi yuk sama-sama saling benerin diri, biar kita ketika mengerjakan ibadah apapun aja jadi ibadah yang layak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala.